Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya kepada kalian semua, para subscriber maupun non subscriber ya. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada kata-kata dari Mas Cu yang membuat kalian sakit hati atau gimana. Mas Cu minta maaf ya. Dan kemarin juga karena Mas Cu mudik ya, jadinya 3 hari ya, 3 hari itu Mas Cu upload cerita yang udah pernah jadi re-upload dah. Mas Jo juga udah lihat di komentar-komentar, kok ini udah pernah didengar ya. Iya, memang udah pernah didengar sih. Cuman kan waktu itu pecah-pecah ya. Maksudnya pecah-pecah itu berpart-part gitu ya. Jadi kemarin itu saya jadikan satu. Jadi kalau biasanya kan ada satu cerita yang babnya ada tiga, bab dua gitu ya. Itu jadikan satu, terus saya upload lagi gitu. Ya lumayan lah untuk mengisi kekosongan kalian ya, daripada nggak upload juga kan. Pada hari ini kita akan normal lagi ya, normal day. Dan kembali saya akan membawakan cerita dari Mas Bri Story yang berjudul tentang sepulang kerja. Ini jadi ceritanya ada di kota-kota ini ya, di gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Banyak dari kita pernah merasakan seperti terjebak dalam satu situasi yang mengerikan, menciutkan nyali sampai titik terendah, entah itu di rumah atau di tempat kerja. Keadaanlah yang akhirnya memaksa untuk menghadapi ini semuanya, pasrah dalam ketakutan. Seperti yang diceritakan dan dirasakan oleh Mas Yono dan kawan-kawan ketika bekerja di salah satu gedung pencakar langit di jantung ibu kota Jakarta. Seperti biasa, Mas Yono langsung akan bercerita di sini. Ruas Jalan Sudirman masih padat ketika aku melintasinya. Ya, memang masih termasuk jamnya pulang kerja. Tapi itu orang lain. Sementara aku jam 8 malam malah harus berangkat menuju tempat kerja. Beginilah nasib pekerja yang terikat dengan shift pagi, siang, dan malam. Yon, kamu jaga pos dulu ya, biar Hamdan yang patroli duluan, ucap Amri ketika aku baru saja sampai di basement satu, tempat di mana pos security berada. Oke mas, jawabku pendek. Setelahnya aku berganti pakaian dan mengenakan seragam. Gak terasa, sudah hampir 1 tahun aku bekerja di gedung ini. Sudah cukup banyak pengalaman yang aku dapat. Selain itu juga, aku dapat banyak teman baru. Entah sesama security ataupun para karyawan yang bekerja di gedung ini. Secara keseluruhan, aku menikmati bekerja di gedung ini. Tapi ada ganjalan yang jadi beban di dalam hati. Terkadang aku merasa kurang nyaman dengan situasi gedung ini pada malam hari. Maka dari itu, aku sedikit gemetar apabila sedang mendapatkan giliran kerja malam.
Walaupun terkadang banyak kejadian aneh juga di siang hari. Tapi ya mau gimana lagi, resiko pekerjaan yang harus dijalani. Gedung ini seperti hidup, banyak kegiatan yang seringkali nggak masuk akal. Aku seringkali membahasnya dengan rekan sesama sekuritiku. Terkadang dengan teman karyawan lain juga. Beberapa kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan akan aku ceritakan pada malam ini. Selepas jam kerja, di salah satu gedung di bilangan Sudirman Tamrin, Jakarta. Setelah sudah siap dan berpakaian dinas, aku duduk di kursi depan layar monitor CCTV, memperhatikan dan mengawasi keadaan situasi gedung melalui layar besar yang berbaris di hadapan. Segelas kopi dan sebatang rokok menemani, membantu agar tetap terjaga. Sementara Iwan duduk di ruang sebelah menonton televisi, menunggu gilirannya berpatroli. Malam ini kami bertugas dengan 5 personil. Amri dan Roni menjaga pos depan dan belakang. Hamdan sedang patroli gedung. Aku dan Iwan masih menjaga pos. Perempatan ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Setelah itu, kami berganti tugas. Sudah hampir jam 11 malam ketika suara Hamdan terdengar melalui radio komunikasi. Pos 1 di sini Hamdan. Di sini Yono, ada apa Dan? Tanyaku. Yon, gue di lantai 15 nih. Bisa bantu tolong lihat ruangannya staf PT Sentosa nggak? Begitu katanya. Aku langsung memeriksa ruangan yang dimaksud oleh Hamdan di lantai 15. Melihatnya melalui layar monitor. Nggak ada apa-apa Dan. Ruangan udah kosong. Emang ada apa? Tanyaku ketika sudah mengecek melalui CCTV. Coba lu lihat ruangan kaca yang di pojok. Masih ada orang nggak? Tanya Hamdan lagi. Lantai 15 adalah lantai yang digunakan oleh perusahaan marketing bergerak di bidang properti. Memang, seringkali ada karyawannya yang bekerja sampai larut malam. Kadang sampai hampir jam 12 malam. Termasuk GM-nya yang memiliki ruangan sendiri, yaitu ruangan kaca yang letaknya di pojok. Dan itulah ruangan yang Hamdan tanyakan. Tapi di jam 11 ini aku melihat kalau seluruh ruangan di lantai 15 sudah kosong, termasuk ruangan GM. Gak ada orang, udah kosong, sepi. Ada apa sih Dan? Tanyaku kemudian. Komputer di ruangan kaca nyala nggak? Tanya Hamdan lagi. Enggak Dan, mati. Ada apa sih? Sekali lagi aku penasaran. Oh, ya udah deh. Nanti aja ceritanya. Lo standby terus ya, jangan kemana-mana. Tutup Hamdan seraya melanjutkan patrolinya. Dari nada bicaranya terlihat sekali kalau dia melihat atau sedang merasakan sesuatu. Aku yakin sekitar jam 12 akhirnya Hamdan sudah kembali ke pos. Gak berbasa-basi, aku langsung bertanya tentang percakapan kami yang tadi. Emang tadi di lantai 15 ada apa Dan? Tanyaku. Lalu Hamdan bercerita. Jadi, seperti biasa,
Dia berpatroli, berkeliling di dalam gedung, lantai demi lantai, memastikan kalau situasi dan keadaannya sudah aman. Kami selalu mulai berkeliling dari lantai paling atas, lalu satu persatu lantai di bawahnya kami periksa sampai ke basement. Menurut Hamdan, dari lantai paling atas sampai ke lantai 16, keadaannya normal dan situasinya aman. Memang ada beberapa karyawan yang masih bekerja, tapi mereka sudah bersiap untuk pulang. Sementara ruangan dan lantai lainnya lebih banyak yang kosong. Nah, kejadian aneh terjadi ketika Hamdan sampai di lantai 15. Keluar dari lift, lampu di lobi sudah mati. Tapi walaupun begitu, Hamdan tetap harus melakukan patroli, memeriksa situasinya. Yang pertama dia datangi adalah pintu yang menuju ruang staf. Ruangan ini sangat besar karena dapat menampung belasan hingga puluhan karyawan. Di ujung ruang staf ada ruangan kaca yang ditempati oleh general manager. Ruangan kaca ini letaknya paling ujung. Paling ujung jaraknya dari pintu utama, ya jauh lah. Di sebelah kirinya beberapa belas meter itu kira-kira jarak dari pintu. Ada pintu menuju musola dan ruangan yang biasanya digunakan untuk meeting. Awalnya, Hamdan hanya mengintip melalui kaca yang ada di pintu utama, sebelah meja resepsionis. Biasanya memang hanya itu yang kami lakukan, melihat dari pintu, karena dari situ pun sudah terlihat hampir semua sudut ruangan. Kalau nggak terpaksa, kami nggak akan masuk ke dalam. Dari pintu Hamdan, maksudnya dari pintu, Hamdan melihat kalau ruangan sudah kosong. Lampunya sudah mati. Sama sekali sudah nggak kelihatan ada orang. Tapi ketika melihat ke ujung, ke ruang kaca, Hamdan melihat kalau di dalamnya masih ada cahaya, tapi bukan lampu. Di ruang kaca, Hamdan melihat kalau komputer di atas meja masih menyala. Dari situlah cahaya terang berasal. Hanya monitor komputer yang menyala. Nggak terlihat ada orang di dalam ruangan. Kosong. Maka dari itulah Hamdan berniat untuk ke sana dan memeriksanya. Perlahan Hamdan membuka pintu. Benar, ruangan staf sudah benar-benar kosong. Gak ada orang sama sekali. Lampunya pun sudah mati semua. Cahaya hanya bersumber dari lampu di resepsionis depan dan sedikit cahaya dari luar gedung. Tapi itu sudah cukup buat Hamdan untuk melihat keadaan. Di tangannya pun dia memegang lampu senter yang bisa digunakan bila perlu. Sepi, hening. Gak ada pikiran apa-apa. Hamdan melangkah menuju ruangan kaca. Tuk, tuk, tuk. Hanya suara langkah kakinya saja yang terdengar. Selebihnya sepi. Tapi entah di langkah keberapa, Hamdan berhenti ketika melihat ada seseorang yang tiba-tiba muncul dari pintu menuju ruang meeting dan musola. Seorang laki-laki berperawakan tinggi besar,
menggunakan kemeja putih lengan panjang, berdasi, celana panjang berwarna gelap. Lelaki ini keluar dari pintu sebelah kiri, berjalan menuju ruangan kaca yang sejak tadi pintunya dalam keadaan terbuka. Dia berjalan tanpa sedikit pun melihat ke arah Hamdan. Pandangannya terus lurus ke depan. Awalnya Hamdan hendak langsung menyapa sosok lelaki itu, tapi dia mengurungkan niatnya karena perasaannya mulai gak enak ketika menyadari sesuatu. Ternyata lelaki itu berjalan tanpa suara. Sama sekali gak ada bunyi yang terdengar. Sejak kemunculannya dari pintu gak ada suara. Langkah kakinya senyap, hening. Hamdan tetap berdiri pada posisinya ketika laki-laki itu benar-benar sudah masuk ruangan kaca, lalu duduk di depan komputer. Ketika duduk inilah Hamdan akhirnya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Cahaya monitor membantu menerangi penampakannya. Jarak dari tempat Hamdan berdiri ke ruangan kaca tempat laki-laki itu berada hanya sekitar belasan meter. Cukup dekat untuk dapat melihat dengan jelas wajah masing-masing ketika bertatapan. Pada saat inilah Hamdan semakin merasa ada yang gak beres ketika melihat laki-laki itu perlahan mulai memandang ke arahnya yang masih saja berdiam diri. Pintu ruangan yang terbuka menjadikan tatapan mereka jadi nggak berpenghalangan. Dia menatap tajam dengan sorot mata yang mulai mengerikan, memperhatikan Hamdan yang masih berdiri di dalam gelap. Hamdan benar-benar mengurungkan niat untuk menyapa. Malahan perlahan mundur menjauh menuju pintu utama di belakangnya. Hamdan mengakui ketakutannya, sementara laki-laki itu terus menatap dengan garis lengkung senyum mulai menghiasi wajah seramnya itu. Kemudian Hamdan lari keluar ruangan. Setelah sudah di luar, di sebelah meja resepsionis, saat itulah Hamdan menghubungiku yang sedang berada di pos security, menanyakan tentang keadaan lantai 15 dan ruangan kaca melalui monitor CCTV. Jawabannya sudah diketahui di awal tadi. Aku nggak melihat apa-apa. Lantai 15 sudah kosong termasuk ruangan kacanya. Tapi belum selesai. Setelah perbincangan denganku selesai, Hamdan masih penasaran. Sekali lagi dia mengintip melalui kaca kecil yang ada di pintu utama untuk melihat ke ruangan kaca. Dia ingin memastikan sekali lagi. Ternyata sosok lelaki itu masih ada di sana, masih duduk di depan monitor komputer. Wajahnya masih menatap ke arah Hamdan yang sedang mengintip dari balik pintu. Beberapa detik kemudian, sosok menyeramkan itu bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekat ke pintu utama, tempat di mana Hamdan sedang mengintip. Gak berpikir panjang, Hamdan langsung lari menuju tangga darurat, meninggalkan lantai 15.
Di lantai 15, aku juga pernah mengalami peristiwa yang menyeramkan. Terjadi beberapa bulan sebelum kejadian Hamdan tadi. Tapi peristiwanya terjadi di siang hari. Hari libur tanggal merah. Aku lupa hari besar apa waktu itu. Kalau siang, apalagi hari libur, penjagaan gak seketat malam di hari kerja. Patroli di bagian dalam gedung hanya dilakukan apabila ada hal yang memaksa kami untuk memeriksa. Kalau situasi normal, kami jarang berpatroli, hanya menjaga dan memeriksa situasi di luar saja. Waktu itu kami hanya berempat, aku, Amri, Hendra, dan Iwan. Sekitar jam 1 siang, ketika sedang berada di sekitaran lobi, tiba-tiba suara Iwan yang berada di pos memanggilku lewat radio. "Yon, bantu periksa lantai 15 ya. Tadi pagi ada 2 orang karyawannya dateng, tapi gue lihat di monitor mereka udah gak kelihatan lagi. Tolong dicek, Yon." Begitu kata Iwan. Aku langsung menyanggupinya, lalu bergegas menuju lantai 15 menggunakan lift. Memang, walaupun hari libur selalu ada beberapa karyawan yang tetap masuk. Ada yang memang giliran piket, ada pula yang memang ada kepentingan mendadak. Tapi untuk lantai 15 jarang kami melihat karyawan yang datang di hari libur. Makanya Iwan tahu kalau ada karyawan lantai 15 yang datang di hari libur itu. Selain itu, mereka juga pasti datang ke security terlebih dahulu untuk bisa masuk ke gedung. Ting. Lift berhenti di lantai 15. Ketika pintu terbuka, yang kulihat pertama kali adalah meja resepsionis yang dalam keadaan kosong. Selebihnya juga kosong dengan udara yang sedikit gerah karena AC gedung memang dalam keadaan mati. Aku melangkah menuju pintu ruangan masuk kerja PT Sentosa. Pintu yang bagiannya berbahan kaca, letaknya di sebelah kiri meja resepsionis. Sesampainya di depan pintu, aku gak serta-merta membukanya, tapi mengintip terlebih dahulu melihat keadaan di dalam. Kosong. Ruangan besar itu kosong. Sama sekali gak ada orang. Ruangan kaca yang berada di paling ujung pun kelihatan kosong. "Wan, lantai 15 sudah kosong, gak ada orang." Aku menghubungi Iwan ketika masih berdiri di depan pintu. "Coba lu masuk ke dalam, Yon. Pastiin aja. Habis itu jangan lupa dikunci lagi pintunya." Begitu Iwan bilang. Ya, aku turuti kemauannya. Ternyata benar pintu ruangan gak kekunci ketika aku membukanya. Pertama yang aku lakukan adalah melihat sekeliling ketika sudah berada di dalam. Memperhatikan setiap sudut ruangan sambil terus melangkah menuju ruangan kaca paling ujung. Kosong. Ruangan ini kosong. Begitu juga ruangan kaca ketika aku sudah berada di depannya. Gak jauh di sebelah kiri ada pintu menuju musola, toilet, dan ruang meeting. Aku harus menuju ke ruangan itu semua untuk memeriksa. Siapa tahu 2 karyawan itu sedang ada di sebelah. Nah, sekalian aja lah. Begitu pikirku dalam hati. Aku semakin yakin kalau harus ke sana ketika mendengar ada suara gemericik air dari toilet, atau mungkin dari tempat wudhu musola. Aku harus memeriksanya. Setelah melewati pintu, yang aku temui pertama kali adalah toilet.
Lalu aku membuka pintunya untuk memeriksa ke dalam. Kosong. Toilet dalam keadaan kosong. Airnya pun dalam keadaan mati. Aku lalu melanjutkan langkah lagi untuk memeriksa ruangan berikutnya. Benar, ternyata ada satu keran air yang menyala. Keran untuk berwudu. Aku langsung berjalan ke keran yang terbuka itu untuk menutupnya. Di sebelah kanan barisan keran ada pintu musola yang selalu dalam keadaan terbuka. Jadi, keadaan di dalam musola yang cukup besar itu akan selalu terlihat dari lorong di depan. Nah, pada saat itulah aku melihat ada yang sedang melaksanakan sholat ternyata, menghadap kiblat yang arahnya berlawanan dengan keberadaanku yang sedang berdiri di lorong. Jadi, aku melihat mereka yang sedang sholat dari belakang. Dua orang bermukena, yang satu sholat di pojok kanan, satu lagi beberapa langkah di belakangnya. Keduanya sedang dalam posisi berdiri. Oh, ternyata sedang sholat. Begitu pikirku dalam hati. Lalu aku melanjutkan langkah menuju ruang meeting yang ada di depan, sebelah kanan lorong. Ruang meeting dalam keadaan gelap dan kosong. Saat itulah aku memutuskan untuk kembali menuju pintu keluar, karena berkesimpulan kalau lantai ini aman. Karyawan yang dimaksud oleh Iwan ternyata sedang sholat di musola. Tapi tiba-tiba Iwan memanggilku melalui radio. "Gimana Yon? Aman gak?" "Aman Wan. Karyawannya dua perempuan, lagi pada sholat di musola," jawabku tanpa beban. "Perempuan? Karyawan yang tadi pagi datang itu laki-laki semua Yon. Coba cek lagi deh," timpal Iwan. Nah lo, kejutan berikutnya ketika tiba-tiba Hendra ikut nimbrung bicara di frekuensi radio yang sama. "Dua karyawan laki-laki yang tadi pagi di lantai 15 itu bukan? Mereka udah pulang jam 11 tadi. Pamitnya ke gue. Lantai 15 itu udah kosong dari tadi." Waduh. Begitu kata Hendra, perasaanku mulai gak enak. "Wan, tolong lihat CCTV musola sekarang dong." Dengan suara pelan, masih berdiri di depan ruang meeting, aku meminta Iwan melihat keadaan di dalam musola melalui CCTV. "Udah, gue lagi lihat monitor musola nih. Aman, kosong kok musolanya, gak ada siapa-siapa. Coba deh cek lagi," kata Iwan. Kosong. Jelas-jelas aku melihat ada dua orang perempuan bermukena sedang sholat. Perasaan semakin gak enak. Melihat lorong belakang ini semakin mencekam rasanya. Kalau mau keluar ruangan pun, aku harus lewat depan musola lagi. Cukup lama aku berdiri di depan ruang meeting, bingung harus berbuat apa. Akhirnya karena nggak ada jalan lagi, aku harus berjalan keluar lewat depan musola. Melangkahkan kaki perlahan mendekati pintu musola yang masih dalam keadaan terbuka. Ketika sudah benar-benar berada di depannya, penasaranku mengalahkan kekhawatiran. Aku menoleh ke dalam. Benar, mereka masih ada. Dua perempuan bermukena berada di dalam musola. Tapi kali ini posisinya sudah berubah. Yang satu masih berdiri di tempat yang sama,
yang satu lagi duduk di sampingnya. Tapi keduanya menghadap ke arahku yang sedang berdiri di depan pintu. Mereka nggak lagi membelakangi. Keduanya menatapku dengan tatapan kosong pucat, tersenyum. Kemudian aku terdiam. Seperti terhipnotis detik berikutnya, aku mulai melangkahkan kaki dengan cepat menuju pintu keluar. Ketakutan. Sesampainya di luar, aku langsung mengunci pintu lalu lari ke tangga darurat, meninggalkan lantai 15. Begitulah kisah seram yang dialami oleh Mas Yono dan kawan-kawannya. Masih banyak kisah menarik yang bisa mereka ceritakan, tapi nanti aja, kapan-kapan dilanjut lagi. Sekian cerita kali ini. Semoga mimpi indah. Salam Bri. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Bri Story tentang keadaan sebuah kantor yang ada di Jakarta ya. Ya memang meskipun udah modern ya, Surabaya, Jakarta, ya kota-kota gede gitu ya. Meskipun sudah terbilang modern, itu tetap aja mereka itu ada gitu ya di kantor-kantor. Entah ikut kerja, entah ikut nimbrung gimana gitu kan ya. Ya karena memang kita berdampingan dengan mereka itu. Oke, mungkin itu saja cerita kali ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.